Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim fil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tidak henti kita sampaikan segala puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan karunia dan kenikmatan yang diberikan kepada kita. Hingga saat ini kita masih diberikan kenikmatan untuk mendapatkan jamuan ibadah berjamaah salat. Mudah-mudahan setiap langkah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga bernilai ibadah di hadapannya dan bisa kita raih balasan pahala di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam dilimpah curahkan kepada panutan alam junjungan kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua tetap setia menjadi umatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak hadirin rahimakumullah, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan apa yang menjadi target kita atau bahasan kita di kitab Tanbihul Ghafilin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagian pertama di bab tentang ikhlas yang baru kita bahas satu hadis. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kembali di keterangan berikutnya. Terakhir kita bahas tentang sabda Rasulullah SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar? Qalu ar-riya. Perkara yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW ya kepada kita umatnya yaitu tentang syirik kecil. Ya, maka para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu? Yaitu riya. Ya, mengamalkan atau melakukan suatu perbuatan hanya ingin dinilai oleh manusia. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan hadis berikutnya. Qala haddatsana Muhammad bin Al-Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Ismail an Amr an Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqbari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah sallallahu bersabda, yaqulullahu taala, berarti kalau Allah berfirman, ini hadis qudsi ya. Jadi kalau Rasulullah bersabda kemudian Allah berfirman, ini termasuk ke dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghnas syurakai, sesungguhnya aku ini tidak membutuhkan kepada syuraka, kepada sekutu ya. Anis syirki, dalam hal apapun ya, dari sekutu apapun. Wa ana ghaniyun 'anil amali alladhi fihi syirkatun, dan aku tidak membutuhkan dari sebuah amal yang di dalamnya ada syirkah, ada sekutu, li ghairi, kecuali aku ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan amal yang di dalamnya ada sekutu. Artinya orang yang beramal bukan karena Allah saja ya, tapi dicampur dengan yang lainnya. Bapak datang ke masjid melaksanakan sholatnya kepada Allah, tapi selain kepada Allah juga ada kepada selain Allah. Misalkan karena diajak maksa, misalkan tetangga bapak, ya kalau nggak diajak mah nggak akan ke masjid gitu ya. Nah, berarti itu selain kepada Allah juga karena malu diajak terus. Nah, berarti ada syirkah di sana,
ada sekutu. Selain ibadah kepada Allah juga ada ingin dilihat, saya juga bisa ke masjid. Nah itu contoh di antara amal yang ada syirkahnya. Faman amila amalan asyraka fihi ghairi, maka barang siapa yang beramal terhadap suatu amal yang ada sekutu di dalamnya selain kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ana minhu bariun, maka aku terhadap orang ini akan terbebas, berlepas diri. Yaitu min dzalikal amal, dari amal itu. Wa yuqalu minal amili, yakni dari orang yang beramal. Fa fi hadzal khabar, dari hadis ini dalilun, menjadi petunjuk untuk kita ala anna Allah taala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu minal amali syai'an, tidak akan menerima dari sebuah amal satupun illa ma kana khalisan liwajhihi, kecuali amal itu ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lam yakun khalisan, maka jika amal itu tidak terbukti ikhlas karena Allah, fala yuqbalu minhu, maka tidak akan diterima dari orang itu, dari amalnya. Wala thawabalahu, dan tidak mendapatkan pahala, balasan bagi orang itu, fil akhirati, di akhirat. Wa masiruhu ila jahannam, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Wa dalilu ala dzalika, dan petunjuknya, dalilnya dari apa yang disampaikan tadi adalah qaulullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat 18, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha, dan barang siapa yang mengharapkan al-ajilata, balasan di dunia, ajjalna lahu fiha, maka kami segerakan balasannya di dalam kehidupan dunia ini. Yakni man arada bi amalihi ad-dunya, barang siapa yang mengharapkan dengan amalnya itu urusan dunia, wala yuridu thawabal akhirati, dan dia tidak mengharapkan balasan pahala akhirat, a'tainahu fid dunya, maka kami berikan apa yang diharapkannya di dunia ini, miqdara ma syi'na, seukuran apa yang kami kehendaki, ya. Min aradid dunya, dari kehidupan dunia ini. Liman nurid, itu pun bagi orang yang Allah kehendaki. Yakni liman nuridu an nuhlikahu, yaitu untuk orang-orang yang kami harapkan atau kami hancurkan orang itu. Wa yuqalu liman nuridu an nu'tiyahu bi iradatina, ay mata'u la bi iradatihi. Jadi Allah memberikan balasan kepada orang yang berbuat liat itu bukan sekehendak dia, tapi sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya bisa jadi orang itu diberikan balasannya di dunia ini, ya, atau bisa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seseorang melakukan suatu amal hanya karena ingin dinilai oleh orang lain, ya, atau karena riya, tidak ikhlas karena Allah, maka Allah dahulukan balasan pahalanya, ya, atau bukan pahala, ya, balasan kebaikannya itu di dunia ini tanpa ada balasan di akhirat. Atau bisa jadi balasannya adalah dia diberikan kerusakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal yang dilakukan karena riya, tidak mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, atau di dalamnya ada kemusyrikan, atau selain Allah dia juga mengharapkan pujian dari orang, dia mendapatkan penilaian dari orang lain atau manusia yang lainnya. Dan itu yang dimaksud dengan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha. Jadi kalau dia mengharapkan, misalkan Bapak bekerja itu bukan semata-mata mencari, berjuang di jalan Allah untuk
mendapatkan pahala karena itu adalah salah satu perintah Allah, mencarikan nafkah buat keluarga. Tapi ini mah karena bapak pengen dinilai sama bos saja, misalkan sama atasan saja. Sehingga apa? Sehingga amalnya itu ya sebatas penilaian atasannya saja. Bisa jadi dia diberikan gajinya bagus, besar, dapat bonus, tapi bisa jadi karena penilaiannya atau amalnya dilakukan oleh bukan karena Allah, oleh karena itu Allah berikan dia kerusakan, apakah di kerjaannya dia selalu bermasalah ataukah dapat musibah yang terus menerus gitu ya, Allah rusak. Dan itu Allah berikan miqdar ma nasya, seukuran apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekehendak orang yang beramal itu. Summa ja'alna lahu jahannam, maka kami jadikan baginya neraka jahannam, yakni aujabna lahu fil akhirati jahannama yaslaha, maka tempatnya di akhirat nanti yaitu neraka jahannam yang diwajibkan kepada orang yang beramal bukan karena Allah, yakni yudkhiluha madhmuman yastaujabu al-mudhammah. Jadi dia akan dimasukkan ke dalam neraka itu dalam keadaan hina dan diwajibkan baginya hina. Yadhummu nafsahu, dia menghinakan dirinya, yudhammuhu ghairuhu, dan juga dihinakan oleh orang lain. Jadi orang yang beramal karena tidak mengharap ridho Allah itu akan diberikan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihina oleh orang-orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka bahasan ikhlas ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita, karena memang keikhlasan itu hanya bisa dinilai oleh diri kita dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menjadikan seseorang atau menilai seseorang itu wah dia kayaknya ria nih, nggak bisa Pak. Ya, karena ria itu hanya urusan hati. Tidak bisa. Dulu pernah ada kejadian kebetulan menimpa adik saya sendiri Pak. Waktu saya masih SMA, ya adik saya masih SMP. Adik saya pernah dipukuli Pak. Kenapa? Oleh tetangga kampung sebelah. Itu ketika dipukuli, adik saya pulang ke rumah, kemudian di sana ada kakak saya yang paling besar, yang laki-laki. Kemudian bilang, kenapa ini dikeroyok katanya. Masalah apa? Nggak punya masalah, nggak tahu siapa orang itu. Dikejar ke rumahnya. Ya, ternyata apa? Ketika dikumpulkan, nggak suka cara jalannya, kayak yang sombong. Gitu ya. Nggak suka ke jalan orang, kemudian dikira sombong, dipukulin pada ada masalah Pak. Ya, jalannya kalau istilah sudah itu legging lumpang aja gitu. Padahal kan masalah lumpang itu sudah bawaan hari lahir, gitu ya. Jadi kita nggak bisa melihat orang dari cara jalannya, gitu ya, dari cara bicaranya mungkin dia sombong, atau mungkin dia iri, atau mungkin dia ria, nggak bisa. Karena betul itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Madhura, dia akan ditolak, yakni matrudan, mub'adan, dia akan dilempar, akan dijauhkan min rahmatillahi ta'ala, dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man arada al-akhirata, dan orang yang berharap dari amalnya negeri akhirat, yakni man arada thawabal akhirati, orang yang mengharapkan balasan pahala di akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia mengusahakan untuk mendapatkan balasan pahala di akhirat, yakni amal al-akhirati, yaitu untuk mendapatkan amal akhirat, amalan minal a'mali as-salihati, dari sebuah amal dari amal-amal soleh, khalisan, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, liwajhihi, karena Allah, wa huwa mu'minun, dan dia orang yang beriman. Jadi ma'al amali yakunu mu'minan. Jadi harus amal ibadah kita selain ikhlas, kita harus termasuk kategori orang yang beriman. Kenapa? Karena syarat amal soleh adalah iman. Amanu di annahu yuqbalu al-amal, karena sesungguhnya akan diterimanya amal itu bi ghairi iman, ya, tidak diterimanya amal karena tidak adanya iman. Ya, alladzina ya'maluna wa yatlubuna thawabal akhirati. Jadi orang yang beramal dan mengharapkan pahala akhirat,
itu harus diawali dengan keikhlasan, dan keikhlasan ini dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'maluna liriya'id dunya, bukan beramal karena untuk mendapatkan penilaian di alam dunia. Karena sa'yuhum mashkuran, maka terbukti orang ini beramalkan dengan cara yang penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amaluhum makbulan, amalnya diterima oleh Allah. Haulai, mereka itu min ata'i rabbika, di antara karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yu'ti kilal fariqain, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dua bagian. Min rizki rabbika, dari rizkinya, karunia Allah Tuhan kamu. Wa makana ata'u rabbika, dan tidaklah pemberian karunia Tuhanmu mahzuran, ya, dibeda-bedakan. Maksudnya apa? Rizqu rabbika mamnu'an, tidak akan dijaga minal mu'min wal kafir. Jadi Allah ketika memberikan rezeki itu tidak memilih-milih. Contohnya apa? Sekarang orang kafir, mohon maaf, yang tidak beribadah kepada Allah, apakah terhalang dari rezeki dari Allah? Kan tidak. Bahkan mungkin sebagian kan menganggap, kenapa orang kafir lebih banyak rezekinya daripada orang mukmin, orang muslim? Artinya urusan dunia tidak ada kaitannya dengan pahala akhirat, maka Allah tidak membeda-bedakan, menahan rezeki untuk orang mukmin dan orang kafir. Mungkin sebagian orang kafir ini didahulukan balasan kebaikannya di dunia, tapi dia tidak dapat balasan di akhirat nanti. Nah, bisa jadi kita mendapatkan ujian-ujian yang berupa hal yang tidak menyenangi diri kita, itu bukan karena tidak diberikan rezeki oleh Allah, tapi bisa jadi itu adalah kifarat atas dosa-dosa, atas kesalahan yang kita lakukan, sehingga ketika kita meninggal dunia, insya Allah kita sudah dalam keadaan bersih dosanya, Pak. Misalkan contoh, Pak, ada orang yang kafir, kebiasaannya mau judi, berzina, ya, ketika meninggal dunia gampang, nggak ada sakaratul maut, langsung maut, langsung meninggal. Kata kita, enak banget ya dia, segala macam kenikmatan dunia yang dilarang dilabrak semua, pas mati nggak ada sakit-sakitnya, katanya gitu. Kira-kira ini husnul khotimah atau su'ul khotimah, Pak? Gitu ya. Tapi ada orang yang ahli ibadah, hidupnya susah, gitu ya, balangsak, terus diuji bertubi-tubi, gitu ya. Pas sebelum meninggalnya itu sakit dulu, kemudian di saat sakaratul mautnya itu agak susah, lama, kemudian meninggal dunia. Kira-kira mana yang husnul khotimah, Pak? Kalau menurut keterangan bahwa Allah ketika mencintai seseorang, maka dia akan dihapuskan dulu dosanya sebelum dia meninggal dunia. Dengan apa? Dengan hal-hal yang bisa menjadi kifarat terhadap dosanya. Termasuk ada dosa yang tidak cukup dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosaku. Kata Allah, belum cukup. Maka diuji dengan musibah, diuji dengan sakit, diuji dengan masyaqqah, ya, kesulitan dalam kehidupannya, usaha teh gagal wae, ya, kerja tidak lama, banyak, tapi dia ahli ibadah. Ketika itu sebelum meninggal kemudian dia sakit-sakitan, maka sakitnya menjadi kifarat dosa. Maka ketika sudah habis dosanya, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya, maka Allah panggil dia dalam keadaan bersih dari dosa. Kama waladathu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, gitu ya. Jadi kenikmatan sebetulnya di sana, Pak. Ya. Tapi kalau yang tadi, ketika Allah membenci seseorang, maka Allah akan berikan apa yang dia minta. Bahkan punten, di antara hadis keterangan katanya ada seorang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian ketika datang, sahabat sedang ada salah seorang sahabat yang kepalanya sakit, ya. Kemudian
orang Arab beri nanya, sakit kepala teh nu jigi kumaha sih? Seperti apa sakit kepala itu? Jadi orang ini belum pernah sakit kepala dari mulai sejak lahir sampai saat dewasa, gitu ya. Maka ketika Arab Badui itu keluar, kata Nabi, di antara ciri ahli neraka adalah dia tidak pernah merasakan sakit kepala. Kalau kita mah tiap hari sakit kepala banyak liur mikiran, banyak yang dipikirkan. Gitu ya, ada dua penyakit atau dua hal yang dirasakan seorang yang tidak akan masuk surga atau ahli neraka adalah pertama huma, demam, belum pernah demam sekalipun, can pernah disuntik naon gitu, can. Yang kedua tidak pernah pusing, tidak pernah liur, Pak. Misalkan ada pemabuk, dia minum sabar waktu gitu, terus kita kere-kere Pak, tidak goyang, nggak kerasa gitu ya, liur-liur aja. Bisa jadi dia min ahli nar, gitu ya. Dua ciri, kalau kita pernah pusing atau bahkan sering pusing gitu ya, dan pernah demam, nah maka itu insya Allah kita termasuk ciri orang yang tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, gitu ya. Jadi dalam hal ini, ketika tadi kembali ke kisah tadi, maka ketika Allah membenci maka dia akan diberikan apapun dan akan dimudahkan. Kenapa? Supaya dosanya terus menumpuk. Akhirnya ketika dia meninggal dunia atau ketika dia mati, dia dalam keadaan berlumur dosa, na'udzubillah. Maka kita harus berhusnudzon kepada Allah, dan amal terbaik adalah kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita barengi amal kita dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi iman landasannya mukmin. Ya. Sedikit lagi Pak. Kita lanjutkan kembali, tadi masih belum selesai. Jadi Allah akan memberikan rezeki kepada orang mukmin dan juga kepada orang kafir. Wal birri wal fajir, baik kepada orang yang berbakti ataupun orang yang berbuat dosa. Faqad bayyana Allah Ta'ala fi hadhil ayat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam ayat ini, anna man amila li ghairi wajhillahi ta'ala, bahwa sesungguhnya orang yang beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, fala thawaba lahu, maka tidak ada balasan baginya fil akhirati, di akhirat, wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wa man amila liwajhillahi ta'ala, dan orang yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala, fa'amaluhu maqbulun, maka amalnya akan diterima oleh Allah. Wa idza amila li ghairi wajhillahi ta'ala, dan kalau amalnya bukan karena Allah, fala nasiba lahu, maka tidak ada bagiannya bagi dirinya min amalihi, di dalam amalnya, illal ana, yaitu kecuali apa ya, ditolak oleh Allah, ya, wa ta'ab, gitu ya. Jadi alaina itu masalah, jadi Allah akan berikan dari amalnya itu masalah, wa ta'ab, dan juga rasa lelah. Kama ja'a fil khabar, seperti keterangan dalam hadis, qala haddatsana Muhammad bin Fadl, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Ismail an Amr an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rubba shaimin laisa lahu hadzun min siyamihi ilal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali lapar dan juga haus. Wa rubba qaimin, dan banyak orang yang mendirikan salat, laisa lahu hadzun, tidak ada bagiannya, min qiyamihi, pahala untuk salatnya, illa sahru wat ta'abu, kecuali terjaga dan juga rasa lelah. Artinya ya, ini kaitan dengan puasa juga ya. Puasa dan juga salat ya, bahwa orang yang banyak di antara kita, kata Nabi, yang melakukan puasa tapi puasanya tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan haus, dan juga tidak mendapatkan balasan dari sholatnya kecuali terjaga. Maksudnya ini sholat sholat tarawih ya, sholat tahajud tarawih, karena kaitan dengan saum biasanya dikaitkan dengan sholat tarawih. Maka tidak ada bagian pahala untuk sholatnya kecuali dia mendapatkan terjaga saja,
Terjaga teh berarti nya begadang saja gitu ya. Ya. Dan juga ta'ab dan rasa lelahnya saja tidak didapatkan, sementara pahalanya tidak didapatkan karena tidak ada keikhlasan di dalam amalnya. Idza lam yakun as-shaumu was-salatu, kalau salat dan saum itu liwajhillahi ta'ala, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, fala thawaba lahu, maka tidak ada balasan pahala baginya. Kama ruya an ba'dil hukama, sebagaimana diriwayatkan sebagian daripada ahli hikmah, annahu qala. Wah, ini panjang lagi enggak apa-apa Pak? Atau cukup? Kita lanjut lagi, ini ada perumpamaan Pak. Atau saya percepat saja supaya nyambung. Ya. Sebagian ulama mengumpamakan masalu man ya'malu at-ta'at diriya, orang yang beramal karena riya itu wasum'ah, dan ingin dipuji-puji, kama sali rajulun kharaja ila suq wa mala'a kaisuhu hasatan. Jadi orang beramal karena itu seperti seseorang yang membawa bukan tas mungkinnya, kalau dulu makan uang itu pakai pun tanpa kanjut kunang ya. Uang teh kan uang dulu mah nggak ada uang yang seperti sekarang kertas, mungkin dompetnya lah. Seperti orang yang mengisi tempat uangnya ini dengan kerikil, ya. Dia menganggap dia mengisi, orang yang bawa ke pasar membawa kerikil yang dompet yang isinya kerikil. Fayaqulun nasu ma amla'a kaisu hadzal rajul. Kaya bener orang tuh, itu uangnya sampai banyak seperti itu, padahal isinya apa? Kerikil. Ya lamun urang mah dompet berapanya? Usian itu kertas sing seueur ya yang banyak. Wih, eta dompet kakuat kanol gitu maksudnya. Nah, gitu ya. Tapi apa yang dilakukan? Jadi orang dapat pujiannya saja. Ya. Ma'amla al-qaisu hadzal rajul gitu ya. Wala manfaatun lahu, maka pujian itu tidak manfaat baginya, siwa maqalatin nas, kecuali omongan manusia aja. Walau aroda ayashtariya lahu syai'an, walaupun dia mengharapkan untuk membeli sesuatu, la yu'ta, maka enggak akan dikasih. Kenapa? Uangnya palsu. Jadi dia hanya mendapatkan pujian manusia saja. Nah, jadi kalau orang beramal karena dia seperti orang yang membawa dompet tebal, bukan isinya uang tapi potongan kertas saja. Walaupun dia mau membeli nggak bisa dibelikan. Kenapa? Uangnya palsu. Dan orang yang beramal karena dia seperti orang yang seperti ini. Dia hendak menipu Allah, padahal dia menipu dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga keikhlasan hati kita dalam beribadah, apapun sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan menjadi salah satu jalan untuk kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan diri kita. Ya, mudah-mudahan kebersihan hati kita, walaupun amal kita sedikit gitu ya, tapi mudah-mudahan dengan keikhlasan berlipat ganda balasan pahala di sisi Allah dan mendapatkan balasan pahalanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang kami sampaikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita sekalian, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap amal yang kita lakukan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.